Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yo bunyi mama. Belum buka lah. Alanya aku ulun lah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama sekali bersyukur kita pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah sehat badan, tando sehat alai tolok komai. Mudah-mudahan amal kita malam hari ini diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bersolawat kita dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga sunnah-sunnah beliau yang kita kerjakan malam hari ini pantas menjadi hujjah kita kelak untuk diakui sebagai umat beliau di akhirat dan berhak mendapat syafaat darinya dengan izin Allah. Amin. Jemaah berbahagia, anak siapa tadi Ra? Hah? Anak konco. Alhamdulillah. Puwe wa. Kalau cina tu puwe wa nangan pasohanyo, tajwidnyo. Alhamdulillah. Kelas berapa runco? Kelas 6. Alhamdulillah. Nah, itu tuh nak komentari seketik jago. Yang protokol jago yo juro. Anak murid emboro. Alhamdulillah pasohannya, tajwidnya nyelego juga dengannya. Ini kadang-kadang kan la tua-tua, la toga muko, pasoha teman-teman, tajwid teman-teman kadang guys. Nah, kau dek ketek pupuk tawi. Nah, kalau ndak wa pupuk, bajagong tawi ndak aru. Ngaji ndak atik sudah magori paling kurang. Ya kalau la tinggal ngaji esok dah kan hilang aja cek lah. Maka kontrol biarlah agak kone bongi nek megori jadi tinggal ngaji paling kurang. Nah, kita mulai. Bahasan kita malam hari ini adalah penjelasan firman Allah surah Al-Fajr mulai ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimuna al-yatima wa la tahadduna ala ta'amil miskini wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Profesor Dr. Syekh Mutawalli Asy'arawi adalah termasuk yang menjelaskan tentang permasalahan ayat ini. Beliau termasuk guru besar di beberapa universitas di Timur Tengah. Aduh pona sejarah yang tadonga di Ambo. Wallahu alam seperti apa konkretnya. Beliau ini termasuk ulama yang rendah hati. Ini nyoba ilmu, uang alim namanya, gondati loh. Kalau kini kadang-kadang takut, kadang berilmu kuri kan, kuri antumanya. Siku apa nama? Kurix, pakai S lo jangan. Nah, kuri. Kalau ikut ndak, jadi suatu hari kau yang cerita yang sampai kambo tentang beliau, wallahu a'lam. Marbot masoji, marbot tu awak menyebutnya gharim mungkin. Sebenarnya ndak gharim dulu mak. Gharim dulu yang berhutang tu.
elok lonong bahasa Minang le siak nemo di marbot masjid ko seperti biasa datang lebih awal. Sebelum subuh masuk mulainya mempel lantai WC, merosong WC. Tengah merosong WC je ko tengok WC ko laborosio jo. Upo di ujung nampak orang lain, biasanya wajahnya orang lain yang sedang merosong WC mempel. Cuma wajah nak tentura sebab di atas palu ada serban agak tertutup konyong enek. Takojui dalam hati apanya? Oh, berarti lah ada tenaga tambahan untuk merosong WC masjid. Gesek tahu di pel mana yang nampak tertinggal. Basuh. Sudah basuh tengok Astagfirullahalazimnya marbot kah. Hei, jangan berzikir ini WC. Abo kalau tiba dulu. Kenapa saya melakukan ini? Saya orang yang mulia. Itu ciri yang membuat merosong WC kini yang contoh turut ya kodoknya. Upo siapa merosong WC jaka? Syekh Mutawalli Asy'arawi. Profesor. Pun nama nampak profesor merosong WC. Halo. Jangan profesor lah. Doktor aja, master aja, S1 aja kadang-kadang tak omong merosong WC. Kalau nunjuk-nunjuk orang omongnya, itu lahnya WC itu lah. Kalau ini kan tak benar. Ternyata kenapa? Inspirasi de seko, uponya malam dulu inyo mengaji. Sudah inyo mengaji datang seorang jemaah. Wahai Tuan Syekh, banyak orang pengajian tak masuk katin dah. Kalau saya menyampaikan mengonai kali di hati dan tersentuh dan sudah tu mungkin gak terlinte perasaan sonang aja kok. Takut inyo perasaan tu berbuah apa? Ria. Bahasa Inggris kuriks tadi rut ya. Takut ita kurik maka pagi itu subuh gelap sebut masih dini hari lewat seketik lah. Saya bermaksud biarlah saya menjadi orang yang walaupun berilmu, biarlah orang mandang dan hina dan merosiong kotoran yang bau yang keluar dari tubuh manusia. Mudah-mudahan Allah memaafkan perasaan dan malam tadi yang terlalu berbangga. Cendotunya menjaga hati. Iko kadang orang kini sodo bakuriin. Kadang ibur nengok takut ya jo. Lah tua lah wow. Foto cina kojer lah. Kaki yang kena sebelah. Dek mak tua nah. Halo. Tapi sekolah ndak ada pakai kaki mbak. Alhamdulillah. Masuk dalam Facebook foto pakai kaki. Tak nengok sepatu bau, tak apa nak jual lewat. Jadi jemaah berbahagia dan nauzubillah. Apa kata Syekh tentang ayat ini? Tengok. Ada 4 hal kalau dibuat juga dia orang noleh dak kempona tonang duit dah. Walaupun paluik de ome padusi ru atau kelaki ru pono dek piti lolok dek piti umanca uma godang laman lowe kendaraan mewah sodolan awunya. Ia takkan tenang hidupnya kalau yang sampai kau masih nyobuat. 1, tidak memuliakan anak yatim. Ambo kalau mau tengok dekat awak aku alhamdulillah gini. Kalau dulu mesti terkonang ro Pak Bu. Anak yatim tu disantuni sekali kanayo aja. Sudah tu mulai meningkat. Kanayo cek kan tahun ajaran baru cek. Alhamdulillah mulai meningkat. Lah dulu kini yang per bulan. Siko cina apa? Gue ya 2 kali setahun. Ketinggalan siko. Nyawa ndak pakai ondong dah. Main bayar aja nya. Dah. Kalau di Sungai Ame lah dibayar loh. Sekali sebulan. Walaupun 2 tuinya Pak. Kalau etong-etong 2 tui, anak yatim situ tahun 6 atau 8 kah? Kini anggap 8 lah. 8 anak yatim dibayar 2 tui sebulan berarti 1 juta 6 tui sebulan. Kalau ada di sekolah 1 kakak, bapu gak seseorang. Halo? Hah?
5.000. Hah? Hah? 5.000. Iya kanya. Dan nan sekolah kini lah. Satu kakak do yang kena wacai 1 juta nama tui. Bapu ti bore ro. On 1.000 nama tui. Hah? 1.000 nama tui? Mana yang sekolah kah? On 6.000. Hah? On 6.000. On 6.000 wak bikin sebulan supaya anak yatim yang ada di Sopang kau bisa wak bantu sekali sebulan. Dengan so 6.000 run aja banyak. Hah? Bapa? Ompek anak yatimnya? Mak tambah ketek lo leh. Tak bisa dah awak bayar sekali sebulan dah. Kok agak 2 tui sebulan? Ndak kan bayar. Dia pun mau sebut jenis tu. Kau bayar 2 kali setahun. Anak yatim makanan ndak 2 kali setahun dah. Maka syukurin tadi kau lado sih kau yang sekali sebulan rencana nak nyuwu sekali sepokan leh. Sebab anak yatim tu makan ndak sekali sebulan dah. Maka lah boleh bikin untuk sudah ayo masuk insyaallah. Ya mu kanya. Hello yo mah. Halo. Om soalnya. Lai. Kakak si kau apa? Pak Kadus, ane Pak Kadus. Hah? 1.50 nih, ndak sampai itu 10.000 leh sebulan. Mau ibu lo gak sebulan gak adanya nak? Lah. Kau ndak lo 2.000 sebulan nah. Oke, mau wak bikin PR anak yatim. Kenapa? Karena Nabi sudah berpesan saya dan pemelihara anak yatim seperti 2 jari di surga. Dek doke. Ada riwayat yang banyak condoko, ada yang nyebut condoko. Terlepas dengan itu semua, kedua doke. Oke. Ini satu. Yang kedua, terkait anak yatim ko. Anak yatim insyaallah tengok engko cakap. Ane cakap 22 juta kan di timur di anak tu. Bompek cakap. Alhamdulillah. Aduh cik lah. Anak yatim baaya. Jole mana yatim baayanya? Inyo ndak nak waya leh, tapi ayah duit leh. Ndak mati dah. Mana ya ru berbinis. Tetap banyak nak esa. Berbinis ayah cik leh. Nah, iko ndak menuduh ro, tapi banyak laki yang lah meninggal bini pertama ko. Ndak sodo ko mak. Banyak yang ketika nyolah sama jam bini kedua ko, apalagi lena wana, kadang ndak lalai aja roh. Memang ndak baik ero anak dari bini pertama. Banyak contoh tu. Nah, kalau awak ndak hati-hati so, kalau sempat amaknya ko pandainya mengelola anak ko iko so memang koi ngenek ko. Koi nak bagak ngenek ko. Dia pun bagak nyolah ditempa oleh keadaan. Dia pun sebut jenis tu nginyam nyurennya. Lah, jadi kadang-kadang Pak pulang anak canoko dari masjid atau belum puasa tu cerita kan mak kawanan dapat santunan sodo mak nak waya roh di masjid Nurul Musallin. Ayah kawan dulu matinya. Ayahnya duit lahnya. Oh mulai mati ayah dulu maknya. Minta ya Allah matiin lah yang dulu nak juga dapat poju rumahnya. Jadi jangan macam-macam nak. Kalau awak lah bini 2 jangan sampai minta mati dah anak dari bini pertama. Santuni mereka. Pedulin apakah? Nah, bagi awak masyarakat, memang ndak kewajiban awak roh secara syar'inya di situ dia sebab jenawaya. Tapi kalau memang ayah tak peduli lagi, tentu dah awak keadaan jenah tu wajib awak santuni. Siapa nak kau bantu? Amma. Tapi amma condoko ya Allah. Memang salut dah mak. Amma yang cowok ndak laki, babi ni je lay. Ndak peduli anak ke arah. Amma aku biasa menjadi wanita yang hebat. Apa hebat? Ia bisa menjadi ibu sekaligus ayah buat anak-anaknya. Tu lobio produksi kau. Maka produksi kau hebat. Halo.
Sonang ti maknya. Lailah hebat malam ko potong ndak roh. Nah kini malam ko hebat produksi ko memang hebat. Bisa enya diaya sekaligus sama. Tapi kalau apa nama ko laki ditinggal dek bini boloan nak are jarang ke laki konya yang bisa menjadi ayah sekaligus jadi amak, jarangnya mak. Tapi kalau produksi beliau kotong hampir semuanya seperti itu. Jadi produksiku memang koko bagak. Nah kalau orang nyambut produksi lo marnya dari tulang masuk ke laki codok macam doko. Nah bagak produksi daripada ke laki lah. Kemudian ada lagi satu anak piatu. Anak piatu ko jo penyakit guys. Kalau lah berbisnis lo ya cek lai. Kodok jo kadang ndak peduli anak kau. Makanya di saat itulah adolo ndak kepedulian awak kepada anak piatu terkhusus orang yang membolo. Anak piatu ko kalau orang kini nyebut miris lo nasib bagelanya. Ndak apa miris lo nasib ah. Kadang kalau ayah lah bini ro anak ro untuang le nawo kamang aso untuang le nawoncu nawete nawudo atu dia kamu nengoknya ayah lah si ibu kelaki ko banyak mak ndak sodor mak ya kelaki ko banyak bila lah dapet lampu 1 watt lupa di yang 5 watt halo dia apanya 1 watt dua ancak tu orang ah yang 5 watt ko lali suik lompuro lah banyak hitam malah pada putih ndak sodo contoh tu tapi jadilah banyak. Nah makanya jemaah berbahagia anak piaturu perlu lo awak bantu. Walaupun mungkin ndak masuk di daftar contoh tu kan pantung itu tapi kalau di Pulau Balai sampai kini alhamdulillah anak piatu tu dibantu Eropa separuh anak yatim tapi bukan diambil dari kas anak yatim. Misalkan kok 2 malam 3 malam kena ayo rumah bembong doh anak piatu di awak ada balimo aja misalkan kan awak bantu ndak lainnya bantu dapat kadang separuh dari bagian anak yatim sonang atir. Jadi masih banyak yang kena harus benahi lah. Apalagi di siko banyak orang ke kayu 4 nah sedong. Amin. Nah, contoh tu aja lah mak. Kayu sedong mak. Alhamdulillah. Jadi jemaah berbahagia, insyaallah ndak bogi ya. Maka mau perhatikan terus anak yatim tadi, lobio piti bayi anak yatim baya, lobio jole bayi anak piatu. 2. Orang takkan bahagia, takkan tenang hidupnya walaupun hartanya banyak kalau punya penyakit yang kedua yaitu tak menganjurkan sekaligus tak ikut memberi makan orang miskin. Miskin. Kalau wak buat patokan Yahudi Pak Bu, miskin tuh Indonesia pakai ya tuh. Pemerintah wak banyak Islam tapi yang di Yahudi ko pakai juga lah. Apa patokan miskin doh? Orang miskin, orang yang rumahnya atapnya daun, dindingnya kayu, lantainya tanah. Aduh di sopang channel mak. Sensudungannya aja encak pada kau gile kan? Sensudung aja, dadangau mah. Jadi insyaallah ndak ada orang alhamdulillah. Nah, kalau buat patokan itu miskin, ndak ada nomor hak song jual. Tapi miskin patokannya bukan Yahudi tapi ya Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang orang miskin? 1. Nabi Musa ingin ikut bersama Nabi Khidir supaya dapat hikmah, dapat ilmu. Nyusabuid Allah Ta'ala ndak uang paling codiok orang Musa, adon codiok pada uang lah domba ilmu leh. Maka dituwin lah Nabi Musa. Basulah Nabi Musa 3 kejadian yang akhirnya ia tak sabar mengikuti Nabi Khidir. Nabi Khidir pun tak mau membawanya lagi. Kejadian pertama adalah ketika Nabi Khidir Nabi Musa menumpang bahtera. Kemudian sampai dia seorang di Kuba, dia di Kupang dah. Kok misal condoko sompan do kan. Olah layar terus kok dipatangnya kok usah lah sompan do ndak encak lah. Tapi bisa dipakai.
Akhirnya ketika Nabi Khidir menengok Nabi Musa tak sabar lagi pergi bersamanya, jolen dan Nabi Khidir. Apa yang Nabi Khidir? Hai Musa, sesungguhnya bahtera yang saya rusak di Lawi tadi itu adalah milik orang miskin yang mencari penghidupannya di laut. Nanti buka surat Al-Kahfi. Kalau saya tidak salah, Al-Kahfi. Ayatnya lupa saya. Nah, cai beko di situ, nampak roh. Jadi yang disebut Nabi Khidir apa? Bahtera. Supaya apa diusang deh, jangan dipakai di Fir'aun. Itu inti. Diusanglah bahtera roh. Bahtera roh Pak, itu menurut penjelasan ulama sampan godang berlayar. Nah, itu bahtera roh. Kalau sempat orang kuat kena wajib ili dari rantau tu kami ke sapu topi air tengah ngor manca oleh. Kalau menurut awak tuang kayu toloknya. Tapi kata Nabi Khidir itu menjadi milik orang miskin, disebut miskin karena jan bahtera itu ya. Jan sampan godang itu yang mencemakan. Maka tidak boleh awak memponis atau menilai orang sanutula kayu, penyebab awak memponis itu apa dulu? Sanutu bangsa tengok dulu. Nah, kalau kendaraan awak berukuran tidak bisa rupa. Maaf. Wasabi siapa nawa roda 4, nawa plat kayu, lunton tule. Siapa nawa super band mangkuk tambangnya kepokan. Super band rumah. Ancak motor rumah, berarti kayu. Oh lunton tule. Manci penumpang aja kita kini kau ndak seketik payaru. Kalau sempat lawak manci penumpang di sekitar koknya manci bompek supaya payah lah gak. Sebab orang lebih bonda, lebih bawa motor. Jadi jangan anggap juga dalam pikiran awak asal punya kendaraan kaya, tengok kendaraannya. Jadi kalau nampak kendaraan contoh cakur awak jangan sampai awak beranggapan itu kaya. Tu bapong nengok masikin ndaro apa pekerjaannya, bo bisa dinilai. Apa kojo yang tu? Lah jole motong kojonya. Bisa cok nilai. Lah jole kojo ikonya, maaf kok, nya kojo melaku tu sabu itu akhir lah. Jole kojo inyaknya. Lalu wak katakan nek nawo kendaraan, nek nawo super band, nawo plat, wak sabu kayo. Salah. Bukan itu patokannya. Tengok kojo. Cuma tu dia kadang orang miskin tu nak nampak miskin orang. Nah, tengok. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan orang miskin itu telah dibagi Allah jadi dua. Satu namanya as-sa'il. As-sa'il kau orang miskin yang memang nampak miskin dia apa? Nya punya kebiasaan buuknya. Apa kebiasaan harus suka minta-minta. Nak nawu pitinya minta, nak nawu borinya minta, abi gulo tolok minta, tolok datang ku mawak Kak, abi bori 2 tekong kak abi bori kami nya. Suagi mangki ayahnya dan bayi atau pinjam kan. Apa namanya? Nampak roh, tu miskin namanya. Miskin suka minta. Yang contoh tu ndak elok roh. Ada salah satu hadis menyebutkan di antara bentuk umat Muhammad bangkit dari kuburnya kelak adalah orang yang bermuka tapi tak berdaging. Siapa roh? Orang yang ketika duit punya kebiasaan meminta-minta. Maka kok sasusah popun awak, jadilah awak yang nomor 2. Apa nama nomor 2? Al-mahrum. Kok susah pun awak, jadilah awak orang yang miskin yang tak suka meminta-minta. Biarlah dalam hidup awak kau cukup saya dan Allah yang tahu betapa susahnya kita hari ini. Makanya nengok orang contoh tu Pak, tak bisa awak tengok dia punya orang. Dia punya bisa tengoknya. Kau jawab po boneng, tu jolir. Ini ndak omong contoh kau minta-minta kau Pak. Payah lah. Inyo kau seboneng sonang apa susah. Gola aja nak tujuh je nawak. Besuainya muka mani juga. Ndak pun nampak susah. Jenawak salah paham lah. Botan tu kadang apa orang nandoke jeninyo boneng. Atau nandoke umma boneng. Wali akak tu ndak babai bantuan tu wali. Orang sekeliling tu banyak sesonang padanya dapat akak tu ndak. Ini sonang pan. Nampak aja sonang dengan walinya. Kami berdoke je rumah jeninyo. Memang susah duit lah, cuma ini tidak nampak susah orangnya.
kami nan tentunya copek ndak aru masuk namor ngancen do turut na almarhum do memang ndak suka meminta-minta hebat kadang-kadang orang lo salah paham lah pelo orang butang kuma gai bisa pinjampiti 5 juta kaknya 50 na kada macam tu orang almarhum lo pandai mondong susah awak jangan sampai lo lepak kena awak macam turu adio atau dusana kemenakan tu nyabang kawak bang nakan abang tu ndak bantu bang susah duitnya nyala susah tu datanglah ke rumahnya kok ndaknya tu contoh kayu juga ya koknya ndak anak datang ke mairanya orang miskin yang almarhum kok bukan ndak omu datang ke rumah kayu atiru sonang tersinggung halo sonang tersinggungnya beko mama aku salah kau beramai tersinggung jiru apalagi besulo je namai apa nomor amai serau besulo je namai serau tu ndak tersinggung je lah memang kuco belek tu kadang elok masuk amerinya cuma arti tersinggung datang mama mai lainnya naik olahnya tak terempas itunya tu nampak terempas si kobal dirak kan terempas awak terempas Jepang sungung yang bawahnya tersinggung jiru sebenarnya jago tiap pai buati nya bukan mengadu ke mananya ke Allah Ta'ala itu kan dijago jangan sampai salah awak tu kadang-kadang di awak kayu kok kemenakan susah anak awak lah sonang-sonang laba motor laba Honda kemenakan nomor Honda buat tidak dapat bantu jangan lopeng aja kalau lopeng aja hilang sepakaru tu apa sepakaru tu pucuk sepaku kacang balimbyong kan itu dulu kan kalau wak buka apa anak di pangku kemenakan di bimbyong cina tu sedia kalau kini wallahu alam anak di pangku kemenakan di kelotiong tu tak kuatnya lah tu tak kuat awak tanya cik lu mak kalau mamak kau dicompang di amai serau tadi ke mana pair rumah kemenakan rumah sana beda kan mama ki mama sedong upo kalau awak compang dek bini memang kuman sana rumah kemenakan nak pai jangan sampai sok terjadi ndak ada nonton dah mu jodoh kan sempat awak ditinggal dek bini dek apa lastru jalan ndak elok lah dah cenok ndak tolok mencari lah dicompang awak dek bini dapat lo nan sorau tadi ro memang ketuatan nyonya atu compang awak boke awak pe mengadu ku makan menakan lah jangan sampai sok tiba makan menakan nakan mamak compang dak amai kau tu punya nakan sejak bila apa jadi mamak dannya kalau kau hati kau halo lah jangan awak kanya itulah hancur hati rumah dia apa ala jatuh impok lo dek tanggo dek mak madok togak tersundak di pintu dia juang jendela rubah paku lo panjang ko ala bocor kepala piti ndak nawu pe bubek infeksi dalam manjala di kepala pon yang di topi simpang sopang nampak ada orang bawa ke puskesmas tiba puskesmas iko bahaya ko bawa ke pokan tiba di pokan apa yang pokan iko harus diamputasi kopaknya kalau palo diamputasi tang mana mulai ya tang mana mulai ya wah tang batali mati mamak rule mako koto alai basoki pantiongi kemanakan halo mama alah mama amak sonang bon ngerti mak mana mak nah sebone mama ru kalau lalai bantu kemanakan kojo amak dia menjagong amak menjagong bang dia awak lah sudah jual tanah mahal 2 miliar 2 miliar pok buana lah pokok panjang lah pantiongi lah kemenakan tuang ibu ondaru sekali 2 hari masuk bengkel emparen bolin lah onda bau acun do tu ndak amai re mai halo jadi amai cun do tu aja nah lo yang amai sero tadi awak lo senang wazubillah min zalik jadi ketika kita paham mana orang miskin yang meminta mana yang tak meminta
maka kadang kecenderungan hati awak terbuka membantu orang miskin yang tak meminta. Sungguh nanti buahnya indah. Apa buahnya? Doa-doa yang indah. Pasti doa ner. Doa ner. Kadang yang wak bayu yang 50.000 nya mak. Doanya 50 juta. Apa ndak 50 juta? Ya Allah, akak rentu sakit ginjal lah, botang lah ya Allah. Amai rentu sakit ginjal lah, botang lah ya Allah. Mamak rentu kodoknya sakit palu lah ya Allah. Botang ya Allah, botang. Mak doa. 50 juta doa yang 50.000 nya. Anak jadikan anak yang soleh ya Allah, jadi anak yang soleha. Aja dah tu. Iko mambai sogan tu agak luak doa elok orang. Bila lo sampai orang nun doa nginyo condoh. Itu doa awal kena doa dah. Maka ketika kita membantu orang yang seperti ini, ingat apa kata Rasulullah? Cinta Allah ada pada anak yatim dan ada pada orang-orang miskin. Iko aja yang bersampaikan dari waktu mewak hindari yang dua ko, mewak muliakan anak yatim, mewak santuni, kemudian mewak padulin orang-orang miskin. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.